Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj, kumpulan 40 hadis tentang tarbiyah dan manhaj oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Langsung saja kita lanjutkan al-hadis al-hadi wa thalathun. Hadis yang ke-31. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Rasul Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang namanya Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bisam'i wa ta'ati fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika wa atharatin alaika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib bagimu atau atasmu untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan engkau bersemangat atau engkau terpaksa, dan wajib bagimu mendahulukan hak pemimpin atas dirimu. Hadis riwayat Imam Muslim. Anak ulang lagi hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagimu mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan semangat atau terpaksa, dan engkau wajib mendahulukan hak pemimpin atas hak dirimu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sangat berkaitan erat dengan salah satu akidah ahlu sunnah wal jamaah. Hampir kitab-kitab akidah para ulama salaf membahas masalah ini, seperti akidah At-Tahawiyah karangan Imam At-Tahawi, dalam kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, kitab Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari, dan yang lainnya. Ini salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin.
Contoh dalam kitab Aqidah Thahawiyah, Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan wala naral khuruja ala imamin min a'immatil muslimin wa in jara. Kita melarang mengkudeta pemimpin kaum muslimin meskipun pemimpin itu zalim ataupun curang. Wa nara ta'atahum min ta'atillah azza wa jalla fardhu ma lam ya'mur bi ma'siyah. Dan kami ahlu sunnah berpendapat, kata Imam Tahawi, mentaati pemimpin itu termasuk kewajiban yang merupakan perintah Allah azza wa jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam selama pemimpin tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Sekali lagi, ini adalah pembahasan yang penting sekali dan bahkan merupakan salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang banyak dicantumkan dalam kitab-kitab akidah para ulama as-salaf. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Aziz As-Sadahan hafizallahu taala. Kata beliau, qauluhu 'alaika bisam'i wa ta'ah. Wajib bagimu mendengar dan taat. Fihi khitabul amr. Kata-kata alaika itu bentuknya perintah. Seperti kata Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Wajib atasmu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Itu perintah alaikum. Di sini alaika. Wa huwa lil wujub alal qaidatil usuliyah. Dan menurut kaidah usul fikih ini hukumnya wajib, bukan mustahab. Namun ini wajib dilaksanakan. Kalau tidak berdosa. Ya. Sekali lagi, al-amr ya dulu alal wujub. Dalam kaidah usul fikih dikatakan bahwasanya perintah itu menunjukkan akan kewajiban atau hukumnya wajib. Wa yukhassas al-amr biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsin akhar illa an ya'mura bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Namun kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin itu diikat dengan sabda Rasul yang lain kecuali kalau memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak wajib didengarkan dan ditaati dalam perintah yang maksiat tersebut. Dan inilah yang juga Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiir rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Kata para ulama, kalau kita renungkan ayat itu, ada kata-kata atiu, taatilah untuk Allah dan Rasul, atiullah wa ati Rasul. Tapi giliran pemimpin kaum muslimin tidak ada kata-kata ati ulil amri. Itu hikmahnya, kalau ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mutlak, tidak ada kata-kata jika menyuruh kepada kebaikan, kalau menyuruh kemaksiatan tidak, karena perintah Allah, perintah Rasul pasti baik. Tapi ada perintah pemimpin yang tidak baik, tidak boleh ditaati. Sekali lagi, ati Allah wa ati Rasul. Ada kata-kata atiu pada Allah dan Rasul. Taatilah Allah dan taati Rasul. Ketaatan kepada Allah dan Rasul mutlak. Ya. Tapi ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin itu diikat dengan ati Allah wa ati Rasul. Kalau perintahnya tidak melanggar ati Allah wa ati Rasul, maka wajib didengar dan ditaati. Dan ini pula yang Rasul juga jelaskan dalam hadis Sahih Muslim juga. Kalau antum mau lebih terperinci, lebih luas lagi, silakan buka Sahih Muslim, kitab Al-Imarah, ya, tentang masalah kepemimpinan. Itu banyak hadis-hadis tentang bagaimana sikap yang bijak terhadap pemimpin kaum muslimin. Di antaranya dalam hadis ini itu babnya berjudul taat atau mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin min ghairi maksiyah. Imam Muslim menyebut bab ini dengan wajibnya mendengar dan taat
kecuali dalam hal yang bermaksiat. Kemudian di antara hadisnya disebutkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasul bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Kata Rasul dalam riwayat lain, masih satu bab dengan hadis ini, wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, kecuali kalau diperintah untuk berbuat maksiat. Kalau diperintah berbuat maksiat, tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Ya. Jadi sekali lagi, ini batasan akhir kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Di luar sana banyak syubhat-syubhat, kerancuan atau kegagalan paham sebagian kelompok-kelompok kaum muslimin. Ada yang mengatakan mendengar dan taat kepada pemimpin itu kalau pemimpinnya berhukum dengan hukum Allah, kalau pemimpinnya adil. Maka dijawab sendiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim juga. Rasul mengatakan, sayakunu ba'di umara yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti ajaranku, tidak mengikuti sunnahku, tidak berhukum dengan hukum Rasul, dan hukum Rasul hukumnya Allah. Wa mayuti Rasul faqad ata Allah. Barang siapa mentaati Rasul, maka dia mentaati Allah. Kemudian kata Rasul, wa sayakumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia, pemimpin yang zalim. Kemudian Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, perawi hadis ini, bertanya, ya Rasulullah, kaifa asna'u in adraktu dzalik? Ya Rasulullah, apa sikapku kalau aku mendapati pemimpin yang seperti itu, tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul dan berbuat zalim? Apakah Rasul suruh mengkudeta, suruh mencaci makinya dan seterusnya? Kata Rasul, tidak. Kata Rasul, tasma wa tuti, tetap engkau dengar dan taati. Wa in duriba dhahruka wa ukhida maluk, meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu, isma wa ati. Rasul tegaskan lagi, dengar dan taati. Sekali lagi, hadisnya dalam Sahih Muslim juga. Demikian pula ada yang mengatakan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kalau pemimpin itu dipilih lewat jalur yang syar'i. Maka dijawab oleh Rasul juga dalam hadis Irbad bin Sariyah, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Rasul, usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Atau usikum bitaqwallah azza wa jalla, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abrun habasyi, dan untuk kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Apa makna hadis ini? Kata para ulama, di antara hikmah ada kata-kata meskipun dari budak Ethiopia. Seandainya ada budak Ethiopia, dia mengkudeta dan berhasil menjadi penguasa, maka wajib didengar dan ditaati. Proses dia menjadi pemimpin salah dengan kudeta. Karena sebagaimana kata Imam Nawawi, ijma' ahli sunnah mengatakan tidak boleh mengkudeta pemimpin yang muslim. Ini pembahasannya panjang, cuma intinya tadi hadis tadi menunjukkan, kata para ulama, meskipun proses dia menjadi pemimpin itu keliru, tetap kalau sudah menjadi pemimpin didengar dan ditaati. Ada pula subhat, kerancuan di sebagian kelompok kaum muslimin yang mengatakan itu yang didengar dan ditaati kalau bentuknya khalifah. Kata para ulama, tidak, khalifah sudah tidak ada sejak lama. Dan para ulama sepakat, setiap negeri, setiap negara punya pemimpin masing-masing, wajib didengar, ditaati. Dan Rasul SAW juga tidak mengikat dengan apa kata-kata kekhalifahan. Dan Rasul, atau bahkan dalam ayat tadi, ulil amri, setiap yang memiliki kekuasaan dalam suatu negeri itu yang wajib didengar dan
ditaati. Ya. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan syubhat-syubhat di luar sana yang intinya ingin untuk menjauhkan umat dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dari hadis Rasulullah SAW. Intinya wajib mendengar dan taat kepada pemimpin muslim selama tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Itu sudah batas akhirnya. Ya, bagaimanapun dia keadaannya, bagaimanapun dolimnya, selama masih muslim wajib didengar dan ditaati berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW tadi. Kemudian sabda Rasul bisam'i wa ta'ah. Kalau dalam Sahih Muslim kita buka, kata-katanya asam wa ta'ah tanpa ba. Fihi kubhu man adhara sam'a lil wulad wa admara al mukhalafata lahum. Di dalam hadis ini Rasul menggabungkan kata-kata wajib mendengar dan taat. Ya, intinya mendengar dengan telinga, mentaati dengan anggota badan yang lainnya melaksanakan perintah tersebut. Di dalam hadis ini ada pelajaran jeleknya, buruknya, jahatnya orang yang menampakkan seolah-olah dia mendengar kepada pemimpin kaum muslimin, namun dia menyelisihinya di batinnya, seperti orang munafikin. Ya, gangge saja dalam ucapannya, tapi hatinya apa? Menentang, menyelisih, seperti orang munafikin. Naudzubillah min dzalik. Kalau orang mukmin yang sejati Ahlussunnah wal Jamaah betul-betul mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin. Dia meyakini inilah akidah. Makanya kita tekankan, ini pembahasan akidah. Kita taat bukan sekedar taat begitu saja, bahkan lebih dari itu, kata para ulama. Perintah pemimpin yang sebetulnya asal hukumnya itu mubah, seperti contoh sekarang kita pakai masker, asal hukumnya mubah, ini urusan dunia. Ya. Kata Rasul, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi kalau ada perintah dari pemimpin kaum muslimin yang mewajibkan, maka harus kita yakini ini wajib untuk kita laksanakan. Ya. Sebagaimana kata Imam Tahawi tadi, wa nara ta'ata min ta'atillah azza wa jalla fardhu. Kita berpendapat mentaati Allah itu, mentaati pemimpin bagian dari taat kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan tadi, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan al-amrul jaiz idza amara bihi al-imam sara wajibah. Kata Imam Al-Qurtubi, sesuatu yang asalnya hukumnya itu jaiz, mubah, boleh-boleh saja. Asalnya terserah kita memakai masker atau semakin tidak ada salah. Ya, terutama pada waktu keadaan masih normal, ya, suka-suka saja. Tapi kata Imam Al-Qurtubi, kalau ada perintah pemimpin, ya, untuk kita melaksanakan perkara yang mubah tadi, maka hukumnya menjadi wajib, lama halat mukhalafatu, dan tidak boleh menyelisihinya. Jadi ma'asal muslimin, kita menjalankan prokes, kita pakai masker seperti ini, niatkan juga ini perintah Allah, ini melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Kita akan jadi mendapatkan banyak pahala. Ini ladang pahala sebetulnya. Ya, semua ada hikmahnya. Ya. Namun tentunya tadi di atas ilmu. Kita yakini bahwasanya ini perintah Allah untuk kita taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini berpahala. Selain juga kita menjaga kesehatan kita, keselamatan kita. Ini juga merupakan bagian daripada melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Maka sungguh jelek, sungguh jahat, sungguh buruk orang-orang yang seolah-olah menampakkan taat kepada pemimpin dohirnya, namun batinnya berontak, menentang dan sebagainya. Kemudian wafihi talazumus sam'i wa ta'ah li ulatil umur fi jamil ahwal illa fi ma'siyatillah ta'ala. Kelaziman mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam segala keadaan, ya. Kecuali
kalau diperintah bermaksiat. Ya. Itu batasan akhir sudah. Seperti tadi, asal memakai masker ini mubah. Ya. Maka selama itu tidak bermaksiat, wajib untuk didengar dan ditaati. Ya. Para ulama membahas dengan terperinci. Ya. Apa saja kewajiban-kewajiban terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, di antaranya sekali lagi mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau mungkin sudah pernah kita isyaratkan kena singgung, ada 9 sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini ringkas saja. Yang pertama, membaiatnya. Baiat itu artinya meyakini dia pemimpin kita, wajib didengar dan ditaati. Yang kedua, wajib menghormati pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga, wajib untuk mendengar dan taat selama tidak diperintah kepada kemaksiatan. Kemudian yang keempat, bersabar atas kezalimannya. Nanti akan ada pembahasannya di sini. Yang kelima, menasehatinya dengan cara yang lemah lembut dan dengan cara rahasia atau 4 mata. Kemudian yang keenam, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Kemudian yang ketujuh, dilarang untuk mencaci maki atau menghina pemimpin kaum muslimin. Ya. Kemudian yang kedelapan, haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Dan yang kesembilan, melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Ya. Ini ringkasnya. Banyak sudah kajian-kajian kita tentang hal ini, nanti bisa dilihat di rekaman kajian kita. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya, anna min alamati sahibil manhajil haq as-sabat ala manhajihi fi usrihi wa yusrihi wa mansyati wa makrahi wa atharatin alih. Termasuk tanda orang itu di atas kebenaran, di atas manhaj yang benar, di atas jalan yang benar, di atas akidah yang benar, kalau dia itu konsisten dalam khususnya pembahasan seperti ini, wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, istiqomah dan tidak mencela-mencela, nggak pelin-pelan, ya. Kadang mencela pemimpin, kadang memuji, kadang menyuruh orang taat dan mendengar kepada pemimpin, kadang melarang. Ini orang yang tidak punya pendirian, nggak punya akidah yang benar, nggak punya manhaj yang benar. Makanya ulama salaf dahulu sangat membenci sikap pelin-pelan, sikap mencela-mencela dalam urusan khususnya akidah seperti ini. Imam Ibrahim An-Nakhai, beliau mengatakan kanu yakrahuna talawun fiddin. Dahulu para ulama salaf sangat membenci mencela-mencela dalam urusan agama. Bahkan lebih dari itu, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, pernah berkata, "I'lam anna dhalala haqqad dhalala an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif." Ketahuilah, sesungguhnya kesesatan yang sesungguhnya adalah engkau menganggap baik apa yang engkau ingkari kemarin, atau engkau mengingkari apa yang engkau anggap baik kemarin. Kalau istilah orang Jawa, esok kedelai, sore tempe, ya. Jadi bunglon mutalawinun, kata para ulama. Kata Hudzaifah bin Yaman, iyyaka wat talawun fi dinillah. Jauhkanlah dirimu dari sikap mencela-mencela dalam urusan agama. Fa inna dinallahu wahid, karena agama Allah itu satu. Ya. Ini akidah Ahlussunnah. Seperti yang kita sampaikan tadi, 9 poin terhadap pemimpin kaum muslimin. Konsisten dalam segala keadaan.
Bukan dalam keadaan senang saja ikut pemimpin, dalam keadaan susah meninggalkan, naudzubillahi min dzalik. Ya, ini yang harus kita waspadai. Ya, jangan menjadi orang yang mencela-mencela, terutama dalam masalah akidah seperti ini. Atau jangan ikut-ikutan orang yang suka mencela-mencela. Ya, dan ini sekali lagi menunjukkan akan kebenaran akidah manhaj orang tersebut. Salah satu barometer mengukur orang ini baik manhaj metode agamanya atau tidak dari sisi ini. Kalau sudah mencela-mencela, kadang memuji pemimpin, kemudian mencela pemimpin dan seterusnya, maka inilah kata Hudzaifah bin Yaman tadi, tanda kesesatan yang sesungguhnya. Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika membandingkan antara ahlus sunnah dengan ahlul kalam atau ahlul bid'ah, beliau mengatakan wabil jumlati fathabat wal istiqrar inda ahlil hadis was sunnah adhaf ma inda ahlil kalam. Kesimpulannya kata beliau, konsistensi, keistiqomahan ahlus sunnah, ahlul hadis itu berlipat-lipat ganda dibandingkan ahlul kalam atau ahlil batil ataupun ahli al-bidah. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, bi khilafi ghairihi, ini berlainan dengan orang-orang yang di atas manhaj yang batil. Mimman laisa lahu mabda'un tsabitun, yang tidak punya ya, konsistensi dalam masalah agama, terutama dalam masalah akidah. Ya. Wa qaidatun mustaqirah, tidak punya kaidah yang paten. Berubah-ubah sesuai dengan apa hawa nafsunya, sesuai dengan seleranya. Kadang mencela pemimpin, kadang memuji pemimpin. Naudzubillah min dzalik. Kadang melarang mengkritik pemimpin di hadapan umum, namun dia juga mengkritik pemimpin di hadapan umum. Naudzubillah min dzalik. Tidak punya apa? Prinsip yang tetap, yang baku. Naudzubillah min dzalik. Taratan tarahu mu'ridun asyan fi usrihi wa taratan sami'an muti'an fi yusrihi. Kadang menjadi oposisi, kadang menjadi orang yang taat dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Ini adalah ajaran yang sesat dan menyesatkan. Wa taratan sami'an muti'an fi yusrihi. Kadang dia mendengar dan taat ketika senang, ya, lihat sesuai dengan hawa nafsunya, seleranya. Maka sungguh benar ucapan Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala, beliau mengatakan la khaira fil mutalawwinin, tidak ada kebaikan pada orang-orang yang suka mencela-mencela. La khaira lil bilad fil mutalawwinin, tidak ada kebaikan pada orang-orang yang mencela-mencela bagi negara ini. Ya. Ini sekali lagi sesuai dengan apa yang diucapkan para ulama salaf tadi. Fa in utu minha radu wa ilam yu'ta minha idahum yaskhatun. Jika diberi harta ridha, jika tidak diberi murka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Qala Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah berkata, laisa yanbaghi an tuttaba sunnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tutrak fi syiddah. Tidak selayaknya untuk diikuti sunnah Rasul ketika senang saja, ketika susah ditinggalkan. Yaitu utama sunnah yang hukumnya wajib seperti tadi, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz As-Sadhan yang berikutnya, husul khairiyah lil mu'min fi jami ahwalihi. Orang mukmin dalam segala keadaan itu akan memperoleh kebaikan. Ya. Idza lazima hududas syara' fasami'a wa ta' kama huna. Selama dia berpegang teguh dengan syariat Allah. Ya. Di antaranya dalam masalah pembahasan wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Rasul katakan dikala susah maupun senang. Wa yu'akkitil kal khairiyah qaulu sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menegaskan akan hal ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Istimewa perkara orang yang beriman, semua perkaranya itu baik, keadaannya itu baik. Laisa dzalika li adin illa lil mu'min. Kata Rasul, tidaklah hal itu kecuali bagi orang mukmin. In asabat usarra syakara fa kana khairan lahu. Jika ditimpa kenikmatan, kesenangan,
dia bersyukur itu baik baginya. Wa in asabatu dharra sabara fakana khallahu. Jika ditimpa musibah, dia bersabar itu baik baginya. Seperti sekarang ini kita ditimpa wabah dan sebagainya atau pandemi ini, kita wajib bersabar. Insya Allah banyak hikmahnya. Di antara itu ladang pahala. Kata Rasul, inna idamal jaza ma'a idamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Ya. Ini sekali lagi harus kita hadapi dengan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah pelajaran berikutnya, wa fihi as-sabr wal ihtisab inda ru'yatil athrati fil wulad. Wajibnya bersabar ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari pemimpin kaum muslimin, baik dari segi kepribadiannya atau kebijakannya. Ini juga Rasul sabdakan dalam Sahih Muslim. Makanya kita sampaikan tadi, salah satu sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin bersabar. Bersabar diantaranya dalam menghadapi kebijakannya yang kurang menyenangkan kita, ya. Atau memang itu dolim, tetap bersabar. Rasul yang mengatakan demikian. Rasul bersabda, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Fa innahu man faraqal jama'at shibran famata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa meninggalkan jamaah kaum muslimin, meninggalkan pemimpin kaum muslimin, lalu dia mati dalam keadaan jahiliyah. Naudzubillahi min dzalik. Ini kewajiban seorang muslim. Ya. Apalagi kalau kita bayangkan saja, kita sebagai kepala rumah tangga hanya membawahi beberapa orang saja. Tidak semua kebijakan kita disukai oleh semua anggota keluarga. Ya. Apalagi ini ratusan juta yang dibawahi, pasti ada pro dan kontra. Ya. Maka kewajiban kita, kata Rasulullah SAW, as-sabr, bersabar. Ya. Menahan lisan, tidak mencaci maki, tidak menghibah, ya. Apalagi sampai memutuskan kewajiban mendengar dan taat. Naudzubillahi min dzalik. Wa fihi anna ta'liban nas bisababil atha mukhalifun li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam munafin li sabr wal ihtisab. Dan memprovokasi manusia, ya, dengan mengkritik di hadapan umum di medsos, mencaci maki pemimpin di medsos. Ini naudzubillah min dzalik, kata beliau, menyelisihi perintah Rasul. Ini menyelisihi sabda Rasul dan juga berlawanan dengan makna bersabar yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya poin yang tadi kita sampaikan juga, menasihati pemimpin dengan lemah lembut dan dengan cara rahasia. Lemah lembut dalilnya firman Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika Allah perintahkan keduanya untuk menasihati Fir'aun. Fa idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua, wahai Musa, wahai Harun, kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Faqula lahu qaulan layyinan. Ucapkanlah kepada Fir'aun qaulan layyinan, ucapan yang lemah lembut. Kata para ulama, ini pemimpin yang kafir, bahkan yang paling kafir. Allah perintahkan Nabi Musa, Nabi Harun untuk menasihatinya dengan lemah lembut. Apalagi pemimpin yang masih Muslim. Ya. Kemudian harus dengan cara rahasia, tidak di hadapan umum. Sesuai dengan sabda Rasul dalam kitab As-Sunnah Imam Ibnu Abi Asim dan Imam Ahmad juga dalam musnadnya. Rasul mengatakan, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Rasul dengan jelas mengatakan kalau Anda ingin menasihati pemimpin, jangan di hadapan umum. Fayakhud biyadi, ambil tangannya, fayakhluwabi, berduaan dengannya, empat mata dengannya. Fa in qabila fadak, jika diterima nasihat itu maka itu yang diharapkan. Jika tidak, maka telah gugur kewajiban. Ya. Makanya di sini disampaikan ucapan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala yang sangat bagus sekali. Kita baca, laisa min manhajis salaf
at-tashhir bi uyubil wulad wa dzikru dzalika 'alal manabir. Bukan termasuk manhaj salaf menampakkan aib pemimpin kaum muslimin atau menyebutnya di mimbar-mimbar kajian atau mimbar Jumat atau yang lainnya, atau sekarang di medsos. Itu bukan manhaj salaf, ya. Atau menukil kritikan orang terhadap pemimpin kaum muslimin diposting di medsos, ini bukan manhaj salaf. Naudzubillahi min dzalik. Li'anna dzalik yufdi ilal fawdha, karena itu akan menyebabkan kekacauan. Wa adami sam' wa ta'a fil ma'ruf, dan akan menjadikan orang-orang tidak mau mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Wa yufdi ilal khawt ala yadur wa la yanfa, dan akan menjerumuskan kepada kemadaratan yang tidak ada manfaatnya. Walakin at-tariqa al-muttaba inda salaf an-nasiha fima baina wa baina sultan. Namun metode yang benar menasihati pemimpin kaum muslimin menurut salafus saleh adalah menasihati mereka dengan cara rahasia atau empat mata tadi. Wal kitabatu ilai, atau menulisnya langsung diberikan kepada pemimpin. Awil ittisal bil ulama alladzina yattasiluna bi hatta yuwajja ilal khair, atau meminta tolong kepada para ulama yang dekat dengan pemimpin agar menasihati pemimpin tersebut, ya. Fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada sesuai kemampuan. Kalau tidak ada jalan seperti itu, ya sudah, gugur kewajiban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, jangan mencari jalan pintas. Itu malah berdosa, itu malah menyelisihi perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kita percepat yang wafihi hasul Islam alal ijtima. Kemudian dalam hadis ini ada perintah atau anjuran untuk bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah kepemimpinan pemimpin kaum muslimin. Kemudian lawannya dzamul iftirak, dan celaan terhadap perpecahan. Karena kalau sudah orang itu tidak mau taat kepada Rasul, menyelisih ajaran Rasul dan ajaran para sahabat, pasti akan terpecah belah. Wa fihi anna tamatsala sunnah ma'ulatil umur fihil masalih kullaha. Kalau kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul dalam masalah menyikapi pemimpin kaum muslimin, maka ini akan mendatangkan banyak kebaikan. Famintil kal masalih, di antara kebaikan itu luzumu manhaj salafus saleh, yaitu kita berpegang teguh dengan manhaj salafus saleh, dan id'af au ibtal kaidil bitanati su, dan sekaligus membatalkan makar-makar orang-orang yang jahat yang ingin untuk menjerumuskan pemimpin kaum muslimin kepada kejelekan, atau untuk memecah belah antara pemimpin dengan para ulama atau penuntut ilmu agama. Yang terakhir, kasbu qulubil wulad linusratil haq. Ini semuanya diantara tujuannya untuk mengambil hati pemimpin agar membela kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau mungkin ada 1-2 pertanyaan sebelum kita akhiri, tafadhalu. Kalau tidak, kita tutup. Ya, silakan. Apa? Masalah prokes. Kan ada sebagian ulama yang untuk berdetik tidak bisa. Ya, sekarang kita kalau mengaku sebagai orang muslim yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita silakan pilih taat kepada Rasul atau taat kepada ulama tadi. Tadi jelas Rasul mengatakan apa? Alaikas sam'i wa ta'ah. Bahkan Allah yang mengatakan demikian. Maka sikap orang muslim yang bijak mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Seperti yang kita sampaikan tadi, pemimpin bisa keliru, bisa salah, bisa benar. Ulama juga demikian. Yang nggak bisa salah Allah dan Rasul. Maka sikap orang muslim kalau ada seperti kasus seperti ini, Allah Rasul memerintahkan, sedangkan manusia, ulama atau ustadz ataupun menentangnya, silahkan pilih yang mana, Allah Rasul atau pilih ulama tadi. Ya, orang muslim yang bijak memilih Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang Allah perintahkan. Di awal surat Al-Hujurat, surat Hujurat ayat pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman,
jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasul. Ini jelas. Ya, sekali lagi, karena perintah Allah, perintah Rasul nggak mungkin salah. Yang bisa salah manusia, meskipun sekaliber ulama. Bahkan Imam Asy-Syafi'i sendiri pernah berkata, idza khalafa qauli qaula Rasul fadribu qauli ardal haid. Kalau ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, berkata, kullun yu'khad min qauli wa yutrak illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil, ucapannya bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, ya, terakhir ya. Terima kasih Ustaz. Terkait masalah kepemimpinan di Indonesia, ini kan melewati partai. Sedangkan kita tahu bahwa pemimpin yang dipilih oleh partai itu tidak kita sukai, sehingga kita tidak memilih dalam pemilihan umum. Apakah ini kami salah bila kami tidak suka dengan pemimpin yang tidak kami sukai? Ya, ini sudah kita sampaikan tadi ya, bahwasanya pemimpin kaum muslimin meskipun dipilih dengan jalur yang tidak syar'i, Rasul tetap mewajibkan kita mendengarkan kepadanya. Paham ya? Dalam hadis tadi, usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in kana abdan habasyiyah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, meskipun dari budak Ethiopia. Kata para ulama, apa makna dari budak Ethiopia di sini? Budak Ethiopia karena secara kekhalifahan dia tidak layak menjadi pemimpin. Karena Rasul mengatakan al-a'immatu fi Quraisy, khalifah harus dari bangsa Quraisy. Tapi Rasul mengatakan ini dari budak Ethiopia. Itu maknanya, kata para ulama, dia secara asal tidak pantas jadi pemimpin, yaitu pemimpin yang tertinggi, khalifah. Tapi kalau sudah berkuasa meskipun lewat jalur kudeta haram, tidak boleh, haram dalam Islam ya. Tapi kalau sudah berhasil, kata Rasul, tetap mendengar dan taat. Wajib diyakini dia sebagai pemimpin yang wajib didengar dan ditaati. Seorang muslim mukmin yang bijak harus menundukkan hawa nafsunya kepada qala Allah, firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang? Hah? Boleh enggak? Forumnya ada semuanya nih. Hah? Iya, silakan, Pak. Terkait masalah kepemimpinan, kita tidak diperkenankan untuk demo. Seperti yang disampaikan Ustaz tadi, bahwa untuk bisik-bisik atau tatap muka empat mata itu pun rahasia. Kemudian kalau misalnya kita contoh seperti Nabi Ibrahim dalam hal ini tentang kepemimpinan, bahwa di situ banyak berhala-berhala dan sebagainya yang menghancurkan. Apakah hal ini tidak termasuk semacam demo dan sebagainya? Ya, yang pertama, kalau Anda jadi Nabi Ibrahim tidak apa-apa. Yang kedua, kita ikut syariat Nabi Muhammad atau syariat Nabi Ibrahim. Kita syahadatnya asyhadu anna Ibrahim Rasulullah atau wa anna Muhammad Rasulullah. Iya, syariat umat-umat sebelum kita kadang berbeda dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang harus kita jalankan. Ya, karena kita konsekuensi mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ta'atuhu fima amar, dan jelas Rasul melarang. Rasul mengatakan, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdi alaniyatan. Barang siapa yang ingin untuk menasihati pemimpinnya dengan sesuatu nasihat, jangan di hadapan Rasul. Jelas fala yubdihi alaniyat. Dan itu yang dipraktikkan oleh para sahabat Rasul. Di antaranya Usama, ketika ditanya oleh seseorang, wahai Usama, kenapa engkau enggak menasihati Utsman? Kata beliau, kata Usama, aku telah menasihati antara diriku dengannya saja. Aku tidak mau membuka pintu kejelekan kalau aku mau nasihatinya di hadapan umum. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.